Action. Selamat pagi Pak Ogi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Dwi, selamat pagi juga, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Kebetulan kalau Bapak kondisinya sehat ya Pak. Ini Bapak pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Yadi ya? Benar Pak, saya berencana nanti jam 10 saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Yadi. Baik Pak, tujuan saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching dari Bapak dan Bapak. Estetik ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses Sebagai estetik itu di belakang bunga-bunga apa? Kembang itu. Panas, iya. Iya Pak, insya Allah saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Dwi yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melaksanakan coaching bersama Pak Yadi. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Oh iya Pak. Nah, jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur kita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengenalan aksi, dan juga tanggung jawab. Siapa? Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan pengamatan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu yaitu permukaan dengan kemudian menggali potensi grup dengan proses yang kreatif dan maksimalnya potensinya ya Pak ya. Siapa? Insya Allah. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh. Kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot yang juga menggunakan cara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa di sini maksudnya Pak, yaitu respect dan juga respect apa itu kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak juga bisa melakukan pertanyaan maupun permasalahan dari substansi dan Bapak bisa memberikan apresiasi dan apakah sudah jelas Pak tentang saya jelas? Iya Pak, insya Allah sudah jelas dan saya pada saat melaksanakan coaching akan melaksanakan sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi di dalam coaching Pak. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Siapa? Pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan nanti? Begini Pak, jadi saya akan melaksanakan coaching. Saya ingin melaksanakan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta tentang mendengarkan secara aktif Pak. Baik Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, itu bagaimana yang Bapak ingin observasi ya Pak? Baik Pak ya, untuk spesifiknya saya ingin saat observasi yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna bagi yang saya coaching Pak. Baik Pak, berarti fokus kompetensi coaching ya Bapak inginkan untuk saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak ya. Oh iya Pak, baik. Seperti apa indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Iya Pak, pertama nanti saya ingin mampu menyimak apa yang saya lebih banyak mendengar dari Bapak dan jadi daripada banyak berbicara saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas memberi judgement, asumsi maupun asosiasi. Baik Pak, demikian Pak ya kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menggambarkan dengan definisi kompetensi inti yang ingin Bapak capai. Dan yang saya ingin observasi Katakan Pak Ali. selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching ini bersama Pak Yadi ya Pak ya. Nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia bertemu
dan berbicara sebelum saya melakukan coaching terhadap Pak Yadi. Ya, baik Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Yadi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Yadi ya? Gini Pak, jadi saya ini ada sedikit permasalahan yang ada di kelas ini. Oh, baiklah Pak Yadi, kebetulan hari ini saya juga sedang tidak sibuk. Dan kalau saya boleh tahu masalah apa yang sedang Bapak hadapi? Gini Pak, saya itu merasa mengajar di kelas itu gimana ya? Saya itu pengen sekali meningkatkan kompetisi mengajar saya di kelas karena saya rasa apa ya? Saya itu belum bisa beradaptasi di kelas karena gimana ya, saya itu di kelas itu anak-anak itu belum kondusif ketika saya mengajar. Oh, bagus sekali Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi, kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak mengajar? Meningkatkan kompetisi mengajar saya pengen ketika saya mengajar itu kelas kondisi anak belajar dengan tenang dan mendapatkan pemahaman materi yang Oh, bagus sekali Pak Yadi. Pak Yadi ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa, serta apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya Pak Yadi kalau boleh tahu. Untuk tujuan yang sudah Bapak Yadi lakukan untuk mencapai tujuannya Pak Yadi. gimana ya? Bagaimana saya ingin membuat apa ya, kelas itu belajar dengan kondisi tujuan saya itu mungkin ya Pak Fauzi, saya ingin membuat kegiatan kelas agar pembelajaran itu bisa berkondisi. Bagus Pak Yadi, dengan keyakinan kelas tadi bisa terbangun sebenarnya untuk anak-anak belajar kondusif. Kira-kira yang menjadi tantangannya apa ya Pak Yadi untuk mencapai tujuan tersebut? Ini yang saya pikirkan awal. Tantangan itu banyak sekali sebenarnya karena setiap watak siswa itu berbeda ya. Untuk membuat anak itu timbul kepada kita, untuk membuat anak itu patuh itu agak sulit ya. Tapi tantangannya yaitu bagaimana saya bisa membuat ruang belajar atau ruang kelas itu menjadi kondusif, aman, dan anak-anak belajar dengan baik. Baiklah Pak Yadi, bisa jadi tadi menjadi strategi dalam menjadikan siswa ya Pak Yadi. Ya. Ya. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan siswa Pak biar siswanya itu bisa kondusif di kelas dalam belajar kira-kira Pak Yadi? Disiplin Pak Yadi ya. Terus kita membuat keyakinan kelas. Ya Pak Yadi. Dengan kita membuat dengan disiplin dan membuat keyakinan saya rasa sudah bisa membuat kondisi di apa Bagus Pak Yadi tadi sudah menyampaikan bahwasannya membuat keyakinan kelas agar terbangun rasa belajar anak tadi. Jika demikian Pak Yadi, untuk lebih memahami pelajaran yang Bapak berikan, kira-kira siswanya seperti apa ya Pak Yadi? kita mau beri materi ya anak ini bosan ya Ya Pak Bosan. atau cara mengajar kita Jenuh ya Pak ya? iya menimbulkan sebuah kejenuhan. Mungkin akan ada apa ya, saya membuat sendiri lebih dalam membuat sebuah permainan
Tadi dengan adanya ice drinking, anak-anak pasti akan lebih menarik Pak, tidak membosankan dan menunggu kita untuk masuk ke kelas kembali Pak Yadi. Begini Pak Yadi, apakah Pak Yadi sudah mempunyai rencana pembelajaran yang bervariasi Pak agar pembelajaran itu menarik Pak Yadi? Ya, saya sudah merancang. Saya sudah merancang itu saya bilang sama Pak Fauzi ketika di dalam kelas kita membuat peraturan kelas itu sehingga anak-anak itu mereka tanggung jawab dengan mereka buat. Jadi yang mereka buat itu Baiklah Pak Yadi, dengan keyakinan kelas tadi, anak-anak merasa apa yang mereka inginkan di kelas itu tercapai ya Pak Yadi. Dan saya ingin bertanya lagi Pak Yadi, untuk menunjang keyakinan kelas anak tadi, seperti apa Pak Yadi? Apakah anak-anak ini sudah mensepakati semua tentang yang belum ikut keyakinan tadi Pak Yadi? itu menurut saya kalau saya itu harus selalu harus ada yang membuat kesepakatan karena dengan saya gitu ya. bersama-sama itu sudah menjadi tanggung jawab Sama ya Pak Yadi, di kelas ya Pak Yadi? Yang kucing Oke, dengan baiklah Pak Yadi. Dengan memiliki persiapan yang matang untuk menerapkan pembelajaran, kira-kira kapan Pak Yadi akan menerapkan pembelajaran tersebut Pak Yadi? saya sudah ada pelajaran saya Sudah siap ya Pak Yadi mau diterapkan Pak Yadi? mau menerapkan apa yang ingin saya terapkan itu membuat keyakinan kelas. Oke, mantap sekali Pak Yadi sudah punya rencana dan ingin langsung menerapkan. Selanjutnya apa komitmen Bapak tentang rencana tersebut? Tentu banyak rintangan Bapak Pak Yadi. Benar sekali Pak Fauzi. Kadang ketika kita ngerasa itu ada sebuah bentangan, kita ada jalan. Ya setiap bentangan itu pasti akan ada jalan. Jalan itu yang akan saya tentukan. Kalau seandainya saya tahu di tangan ada beberapa poin-poin itu yang ini yang perlu saya tentukan. Oh ini akan susah. Ketika belajar nggak akan bercerita. Ketika akan mengganggu lain. Nah, anak-anak ini yang kita akan capai. Oke, bagus sekali Pak Yadi dengan cara tadi bagaimana kita bisa mengendalikan siswa dan terutama bisa pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Yadi ya. Setelah kita berdialog seperti ini, bagaimana perasaan Bapak tentang kegiatan nanti akan dilaksanakan? Saya sangat sekali ya Pak Fauzi. Saya terima kasih sekali juga kepada Pak Fauzi yang membuka pemikiran saya untuk akan bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya ikhlas gitu karena pembelajaran yang saya akan lakukan itu bisa berjalan dengan kondisi, bisa berjalan dengan aman dan anak-anak bisa menerima pembelajaran. Oke, alhamdulillah kalau begitu Pak Yadi. Alhamdulillah Pak Fauzi. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik, guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Kira-kira apa ya Pak kesimpulan dari kita berdialog, sharing ini untuk kebaikan? Kesimpulannya saya sangat senang karena saya bisa akan bisa menerapkan bagaimana saya bisa membuat pembelajaran edukasi ini bahasa kita dan anak-anak bisa Oke, baik, terima kasih Pak Yadi. Kira-kira ada yang disampaikan Pak Yadi apa sudah tutup? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yadi sudah mau berdialog dengan saya dan sharing pada hari ini Pak Yadi. Dan semoga bisa kita sharing di waktu yang lain Pak Yadi. Oke, terima kasih Yadi. ya sama-sama. Baik pagi Pak Dwi, alhamdulillah Pak Dwi tadi sudah melakukan coaching saya dan saya merasa senang Pak. Cuma ada
merujuk pada indikator pencapaian dapat pengembangannya oleh Pak Fauzi harapkan Pak kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada proses Iya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terutama Pak terhadap coaching saya, yaitu dengan mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta Pak. ya baik Pak Fauzi. Jadi sudah tercapai ya Pak tujuan dan satu indikator pengembangan yang Pak Banyak nih. Iya Pak, menurut saya sudah Pak. izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Oh iya Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Baik, berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya Pak, berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah berjalan sangat baik. Pertama, Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur saya Pak. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach pada sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya, menjalankan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coach Bapak, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, Bapak melakukan kehadiran penuh dan Bapak dalam mendengarkan tim serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang sudah Pak mau disampaikan pada saat Masalah. itulah fokus yang baik pasti ya Pak ya. Yang menurut saya itu sudah sangat baik pada melakukan. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat melakukan tadi. Ya, hasilnya menurut saya sudah tercapai Pak Fauzi. Oh, baiklah Pak Dwi, terima kasih sudah memberikan umpan balik kepada saya. Sama-sama Pak. Nah, Pak Fauzi, dari hasil coaching yang baru saya lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang perlu Bapak kembangkan? Oh, baiklah Pak Dwi. Nah, jadi saya berencana ke depannya untuk terus melaksanakan latihan-latihan lebih intensif dan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada teman yang saya coaching, dan sehingga saat melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi Pak Dwi. Baiklah Pak Fauzi, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Bapak artinya ya. Dan semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktik coaching yang Bapak. Oh, iya Pak Dwi. Nah, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan